Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Pada video kali ini, teman-teman, saya akan membahas yaitu makanan apa saja yang bagus untuk bisa membantu menyembuhkan diabetes. Jadi, teman-teman ya, ternyata diabetes itu bisa kok sembuh atau terkontrol gula darahnya tanpa minum obat. Tapi itu saya ya. Saya rasa Anda juga bisa. Jadi saya selama ini, saya akan bercerita sedikit ya mengenai keberhasilan saya atau alhamdulillah semua itu dari Allah, saya diberi kesembuhan tanpa minum obat kimia secuil pun. Jadi awalnya gula darah saya itu 270. Kemudian saya mulai mencari penyembuhan. Saya tidak mau minum obat karena dulu ibu saya sudah minum obat tapi juga nggak sembuh, bahkan sampai suntik insulin tetap aja nggak bisa sembuh karena medis juga sudah bilang bahwa diabetes itu memang tidak bisa sembuh, ya kan? Tapi bisa terkontrol gula darahnya kalau kita bisa ngontrol. Nah, tapi bagaimana caranya ngontrol kalau nggak dikasih tahu, ya kan? Nah, contohnya orang tua saya, nenek saya, saudara-saudara saya itu dulu ya gitu, nggak bisa sembuh karena nggak bisa ngontrol makanannya. Nah, makanya itu sekarang saya mencari pengobatan ini dari nutrisi saja. Saya nggak mau minum obat, kecuali herbal ya. Herbal yang saya minum itu herbal-herbal yang untuk mengobati gejalanya. Gejalanya orang diabetes itu apa? Banyak yang macam-macam sih ya. Kalau saya itu gatel-gatel, kemudian suka nyeri-nyeri kaki. Tapi itu saya jarang karena gula darah saya itu nggak terlalu tinggi. Jadi bertemu awalnya itu hanya 270. Karena saya memang alhamdulillah sih saya jaga terus gitu loh. Jadi saya itu selalu, karena sudah tahu ya ibu saya itu sakit diabetes dan dokter juga sudah pernah mengingatkan saya untuk hati-hati. Jadi saya itu tinggi sedikit aja, ada gejala tinggi sedikit, cepet-cepet saya periksa gitu. Nah, itulah yang tertinggi yaitu 270. Lalu saya lakukan diet, yaitu saya skip semua karbo-karbo. Saya berusaha tidak makan karbo, bener-bener zero karbo itu selama 2 hari setengah. Langsung saya ukur, ternyata gula darah saya 81 puasa. Padahal 90 juga masih boleh itu. Alhamdulillah. Nah, sejak itu saya benar-benar percaya, oh ternyata nutrisi ya yang bisa membantu menyembuhkan diabetes saya ini. Akhirnya saya terus berusaha melakukan diet yang seperti ini. Nah, untuk menyemangati diri saya, dan saya juga ingin share-share ke teman-teman yang nggak tahu obat diabetes itu apa, yang sampai sekarang ini sampai ada yang udah parah, sampai borokan, sampai kena matanya, kena kerusakan saraf, retinopati, neuropati, itu sampai kakinya itu kayak stroke gitu, nggak bisa jalan. Nah, itu ibu saya itu. Ibu saya gitu sampai pakai kursi roda. Itu karena saking lamanya mengidap diabetes yang gak bisa normal-normal gula darahnya karena tidak ada yang ngasih tahu bagaimana caranya mengontrol makanan itu. Bagaimana kalau cuma dikasih tahu harus bisa ngontrol makanan, ya paling mereka mengurangi gula doang, makan nasi dikurangin sedikit diganti kentang. Nah, itu karena ketidaktahuannya gitu loh. Kemudian nggak makan nasi tapi diganti ubi, ya sama aja. Karena apa? Karena makanan-makanan yang mengandung tepung, yang mengandung karbohidrat itu sama aja dengan mengandung gula, teman-teman ya. Sekarang contohnya nih, makan roti tawar itu kan nggak manis. Lah ternyata itu full gulanya karena dari tepung-tepungan gitu loh. Jadi karbohidrat itu nanti itu di dalam tubuh berubah menjadi gula 100% ya. Dan itu sangat cepat diserap karena dia itu karbohidrat sederhana.
termasuk terigu, nasi, kemudian kentang, dan lain-lain. Tapi ada juga sebagian orang yang percaya bahwa seperti ubi, singkong, kentang itu nggak apa-apa katanya, karena dia mengandung karbohidrat kompleks. Jadi IG-nya itu rendah, di bawah 55. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap aja beranggapan bahwa mereka itu adalah karbohidrat. Karbohidrat walaupun IG-nya itu rendah. Apa sih IG itu? IG itu indeks glikemik. Jadi satuan yang menunjukkan kecepatan makanan tersebut diserap menjadi gula oleh usus kita gitu loh. Jadi itu ada penggolongannya ya, ada yang IG rendah dan IG tinggi. Kalau IG rendah itu di bawah 50, di bawah 55 itu termasuk rendah. Aman katanya. Sebenarnya sih nggak aman, karena apa? Walaupun rendah, karena dia itu mengandung karbohidrat, karbohidratnya itu sudah masuk ke dalam darah gitu loh. Cuman untuk menaikkan gula darah itu memang lama gitu loh, nggak langsung seperti nasi. Kalau nasi, bubur nasi, terigu itu cepet banget, langsung dimakan, langsung meroketkan gula darah. Jadi sebenarnya itu ya memang itu agak aman ya, yang IG rendah itu agak aman, tapi tetap aja itu sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau Anda memang berdiet yang zero karbo, ya saya sarankan jangan makan karbohidrat. Nah, sekarang gini, kalau kita itu diet zero karbo, itu tetap akan mendapatkan karbo. Jadi jangan khawatir ya. Oke, sebentar ya, kita potong dulu teman-teman ya. Ini sarapan saya unjukin ya. Soalnya banyak banget orang yang bilang kalau nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan roti, terus makan apa bu? Nah, ini contohnya, ini adalah tahu isi ya. Tahu isi, ini boleh, ini aman. Jadi kalau kepengen aman itu ya kita bikin sendiri ya. Tahu beli di pasar, kemudian ayam dicincang, kasih putih telur aja, nggak usah tepung-tepungan. Udah, terus dikukus, kemudian disimpan di kulkas. Waktu-waktu kita bisa sarapan, tinggal goreng gitu ya. Terus ini adalah susu flaxseed. Susu flaxseed itu sangat bagus untuk orang diabetes, karena dia itu di samping seratnya sangat tinggi, dia juga rendah karbonya. Jadi aman ya, untuk orang diabetes itu aman. Oke, kemudian diteruskan ya tadi ya. Jadi pokoknya intinya kalau Anda itu pengen sembuh dari diabetes, ya itu tadi, zero karbo. Terus ada juga yang bilang zero karbo berarti Anda nggak makan karbo. Terus bagaimana tubuh Anda bisa hidup? Maaf ya, sebenarnya karbo itu ada di mana-mana teman-teman ya. Kalau saya makan zero karbo, katakanlah begini nih, misalnya ya, daging ayam 200 gram. Terus saya bumbuin pakai bawang merah 1 on, bawang merah dan bawang putih 1 on, ya kan? Kemudian cabai, tomat, terus saya bikin bumbu Bali. Saya kasih kecap sedikit 1 sendok teh. Itu teman-teman sudah mengandung karbo. Jadi bawang merah dan bawang putih itu per 100 gramnya itu kandungan karbonya itu lumayan tinggi. Jadi jangan khawatir kekurangan karbo. Kemudian kalau kita kasih merica misalnya, dagingnya tadi itu kita taburi merica ya, stick misalnya. Lah, merica itu juga karbo gitu loh. Jadi tubuh ini pasti ada karbonya, walaupun kita sudah menghapus karbo, itu pasti akan mendapatkan karbo. Nah, apalagi kalau kita tambah dengan tambah nasi sedikit, tambah tepung terigu sedikit, lah itu sudah berkarbo-karbo gitu ya. Nah, untuk jelasnya, jika Anda ingin benar-benar bisa menyembuhkan diabetes, bisa stop diabetes Anda, kemudian Anda nanti lama-lama pankreasnya bisa normal, kemudian bisa makan nasi kembali. Nah, saya sarankan Anda ikut diet mentoring,
Kami membuka kelas diet mentoring di grup WA. Biaya pasti ada ya. Dan nanti akan dibimbing selama 1 bulan full. Makanan-makanan apa aja pagi, siang, sore yang aman untuk orang diabetes. Tapi bagi Anda yang ada komplikasi seperti gagal ginjal, sakit ginjal dari diabetes, kemudian jantung, kanker, dan lain-lain. Nah, itu ada kelas khusus ya, kelas private. Itu nanti lebih person lagi ya, kita membimbingnya. Oke, sekarang kita bahas yang tadi saya janjikan, yaitu makanan apa aja yang bagus, yang seharusnya boleh dan aman kita makan ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget loh enak-enak, asal tahu aja gitu ya. Jadi bagi kalian yang benar-benar ingin makan enak-enak, ikuti video saya ya. Setiap hari insya Allah saya akan share makanan-makanan apa yang aman bagi Anda semuanya yang sedang sakit diabetes. Dan bagi yang baru datang, yang belum kenal, kami adalah channel yang membahas obat-obatan tanpa obat kimia, terutama untuk menyembuhkan diabetes dan kanker ya, karena itu memang ada hubungannya dengan pola diet kita. Oke, kalau saya bahas semua mungkin ya nggak cukup ya waktunya, jadi kapan-kapan tiap hari akan saya bahas sedikit-sedikit sampai Anda mengerti ya. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman ya. Oke, sekarang makanan apa yang bagus? Ini yang saya bahas 4 aja dulu ya, yaitu yogurt. Yogurt itu karbonya hanya 3,6 per 100 gram. Itu adalah susu yang sudah difermentasi. Nah, itu boleh kalian minum 100 gram yogurt, ntar tambahin air ya, tambahin air biasa gitu. Nggak ditambahin juga nggak apa-apa, tapi kan rasanya itu asem gitu ya. Nah itu. Nah terus kalau susu biasa gimana Bu? Boleh nggak? Oh ya, ada yang bertanya ya di grup saya, Bu, susu diabetasol boleh nggak? Saya nggak menyebutkan merek ya teman-teman ya. Sebaiknya Anda baca aja di kemasannya. Di kemasannya susu itu yang susu untuk diet, susu untuk diabetes, yang mereknya macam-macam lah, banyak kan. Nah itu sebaiknya Anda jangan bertanya sama saya kalau ada mereknya ya, karena saya nggak mau bahas di sini. Nanti saya jawab aja di WA ya. Tapi yang jelas caranya Anda baca di kemasannya karbohidratnya itu berapa. Kalau per saji itu 11 gram atau 14 gram itu namanya tinggi. Yang rendah itu di bawah 5 ya teman-teman ya. Ini aja yogurt ini 3,6. Itu juga saya rasa sudah mengandung karbo ya kan. Jadi nggak usah takut kekurangan karbo. Yang ditakutkan adalah kebanyakan karbo. Karena semua makanan di dunia ini pasti mengandung karbo. Oke, kemudian yang bagus lagi yang boleh kacang-kacangan ya. Kacang apa yang boleh? Kacang itu banyak, ada kacang tanah, kacang mete, kacang kenari, kacang almond, macam-macam deh. Yang dari luar itu juga banyak itu ya, apa tuh namanya. Nah, yang saya pilih, saya biasanya itu paling gampang dicari, harganya juga sedang ya. Itu kacang almond, itu paling rendah karbonya. Kacang tanah juga boleh, tapi dia lebih tinggi dari kacang almond. Kalau kacang almond itu karbonya 16 gram per 100 gram. Tapi dia seratnya tinggi 11 gram. Jadi akhirnya net carb-nya atau total karbonya itu menjadi berapa tuh? 16 diambil 11. Jadi 4 gram. Kemudian ditambah kandungan gula kalau memang dia ada kandungan glukosanya gitu ya. Kalau ada kandungan gulanya berarti ya sekitar kacang almond itu sekitar 7 lah. Kemudian kacang tanah sama karbohidratnya itu 16 gram, tapi seratnya dia nggak setinggi kacang almond. Jadi kacang tanah
tetap masih aman, cuman lebih aman lagi kacang almond. Oke, kemudian ada juga yang mengatakan nasi putih diganti nasi merah. Nasi merah teman-teman memang sih dia ada seratnya, tapi seratnya tuh gak tinggi-tinggi amat ya, hanya 1, berapa gitu atau 2 gitu ya. Sedangkan karbohidratnya beras merah itu 23 gram, hampir sama dengan nasi putih ya. Jadi kalau Anda itu bisa, nggak usah nasi merah juga, sama aja gitu. Karbohidratnya itu hampir sama dengan nasi putih. Lalu diganti apa, Bu? Banyak makanan yang saya bilang, makanya ikuti terus video saya ya. Kalau perlu, kalau Anda benar-benar pengen sembuh secara kilat tuh, langsung ikut diet mentoring aja. Nanti di situ dibahas pengganti nasi itu apa aja gitu. Nah, ini tahu juga boleh kan? Tahu juga bisa untuk pengganti nasi. Kemudian nomor 4, buah-buahan yang bagus. Memang kita wajib ya makan buah ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk antioksidan. Jadi orang diabetes itu peradangan, pankreasnya itu rusak, radang. Nah, itu perlu antioksidan untuk membenahinya itu. Buah-buahan yang aman tentunya untuk orang diabetes adalah strawberry. Pokoknya berry-berryan itu paling rendah karbonya dibandingkan yang lain. Ada juga yang bilang, apel gimana, Bu? Apel itu tinggi karbonya ya teman-teman ya. Jadi memang ada ya literatur yang menerangkan bahwa makan apel 1 itu tidak akan sakit. Lah itu sakit apa dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan percaya apa katanya, tapi buktikan aja. Sekarang gini aja, kalau nggak percaya coba buktikan. Tes dulu tangan kalian ya, tusuk, periksa berapa gula darahnya saat itu. Lalu makan apel 1 butir, lalu periksa lagi. Naik nggak gulanya? Setelah 1 jam atau 2 jam tuh ya baru diperiksa kembali, naik nggak? Kalau nggak naik ya udah silahkan, berarti apel tuh aman bagi Anda gitu. Karena tubuh orang itu beda-beda ya. Kalau saya percaya bahwa apel itu bagus, tapi untuk orang diabetes itu saya rasa nggak aman. Lebih baik saya ganti dengan strawberry atau alpukat ya. Jadi tetap buah-buahan kita pilih-pilih yang aman, yang tidak mengandung gula. Mengandung karbo itu sama aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya, silahkan komen di bawah. Insya Allah akan saya bahas. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.